warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kesayangan kita, Aku Suka Sains. Bersama saya Mem Iva, pengajar MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem periodik modern. Ya, sistem periodik modern ini adalah poin dari pembelajaran sistem periodik unsur, di mana perkembangan sistem periodik unsur sendiri itu ada dua. Sebelum sistem periodik modern dan sistem periodik modern itu sendiri. Nah, sekarang kita fokus nih untuk membahas yang sistem periodik modern. Nah, di pembahasan sistem periodik modern ini kita juga akan membahas yang namanya golongan, periode, konfigurasi elektron, dan letak unsur dalam suatu tabel periodik. Oke, langsung saja kita bahas tentang golongan. Pada suatu sistem periodik modern, golongan itu menyatakan elektron valensi suatu unsur. Sehingga ketika kita mengetahui suatu nomor atom, yang berarti adalah jumlah dari elektron yang dimiliki oleh atom itu, maka kita bisa melakukan yang namanya konfigurasi elektron. Nah, elektron yang berada di kulit paling luar atau yang mempunyai bilangan kuantum terbesar, itulah yang dikatakan sebagai elektron valensi. Nah, elektron valensi ini nantinya bisa tuh digunakan untuk menentukan golongan atom tersebut pada suatu sistem periodik unsur. Golongan itu ditulis dengan angka Romawi. Di sistem periodik modern, untuk golongan sendiri itu ada 16 ya. Golongan di sini terbagi menjadi dua, ada golongan utama dan juga golongan tambahan. Golongan tambahan adalah golongan transisi dan golongan transisi dalam. Oke, kita bahas untuk golongan utama dulu. Nah, golongan utama yang pertama adalah golongan A. Mulai dari 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, sampai dengan 8A. Oke. Nama khususnya, jika golongan 1A kita kenal dengan alkali, ya, yang terdiri dari unsur-unsur H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Nah, kita ingat kembali bahwa golongan ini adalah lajur vertikal dari suatu sistem periodik unsur, atau bahasanya itu urutan dari atas ke bawah. Nah, golongan ini disusun berdasarkan kemiripan sifat unsurnya, baik sifat kimia ataupun sifat fisikanya. Nah, kenapa unsur-unsur H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr ini masuk ke golongan 1A? Karena dia mempunyai elektron valensi sejumlah 1. Ini ya, Ns1, berarti elektron terluarnya itu 1, dan dia berada di blok S. Ns1, elektron valensinya 1, berada di blok S, sehingga dia termasuk golongan 1A. Nah, kita lanjut yang golongan 2A. Golongan 2A nama lainnya adalah alkali tanah. Jadi golongan-golongan 2A itu adalah golongan alkali tanah. Unsur-unsurnya Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Nah, dia masuk ke golongan 2A karena dia punya elektron valensi sebanyak 2 dan berada di blok S. Ya, sehingga golongannya 2, bloknya S, berarti dia A. So, 2A. Oke, selanjutnya kita lanjut ke 3A. Nah, 3A ini nama lainnya adalah aluminium. Ya, aluminium. Unsur-unsurnya B, Al, Ga, In, dan Ti. Nah, kenapa dia dimasukkan ke golongan 3A? Nah, dengan alasan yang sama, karena elektron valensinya atau elektron terakhirnya itu sejumlah 3. Ini kalau kita jumlah di sini 2 sama 1 berarti sejumlah 3. Dan berakhir di blok Sp. Di
berakhir di blok sp, atau kalau kita ambil belakangnya dia di blok p. Nah, sehingga dia masuk ke golongan 3p. Nah, golongan 4a kita sebut sebagai unsur-unsur karbon. Unsur-unsur karbon yang terdiri dari C, Si, Ge, Sn, dan Pb. Nah, artinya elektron valensinya 4 dan dia berada di blok P. Ini ya, di blok P. Sehingga masuk ke golongan 4A. Nah, selanjutnya adalah golongan 5A. Bahasa nama khususnya adalah unsur-unsur nitrogen. Jadi nitrogen, fosfor, As, Sb, dan Bi. Dia mempunyai elektron valensi 5 dan blok akhirnya adalah P, sehingga dia 5A. Selanjutnya adalah 6A, nama lainnya adalah kalkogen. Unsur-unsurnya O, S, Se, Te, dan Po. Dia punya elektron valensi 6 dan berakhir di blok P, ya, sehingga 6A. Golongan 7A berarti elektron valensinya itu adalah 7, berakhir di blok P, dan golongan 8A adalah nama lain itu gas mulia, ya. Jadi yang sering kali dibahas untuk selanjutnya maksudnya untuk di kelas 11 atau di kelas 12 itu adalah golongan 1A, 2A, 7A, dan juga 8A, gas mulia. Dimana di pelajaran sebelumnya untuk konfigurasi elektron dengan menggunakan gas mulia kita bisa menyederhanakan konfigurasi dari suatu elektron yang dimiliki oleh atom, ya. Nah, gas mulia ini masuk ke golongan 8A karena dia punya elektron valensi 8 dan berhenti di blok P. Nah, jadi kalau kita simpulkan untuk golongan 3A, maka elektron valensinya itu akan berhenti di blok S dan P, ya. Elektron valensi itu berarti hasil dari konfigurasi kita itu akan berakhir di S dan P. Itu menyatakan golongan A. Nah, untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya itu mengikuti jumlah elektronnya, jumlah elektron valensinya. Oke, sementara bloknya itu menyatakan A, B, C, D. Menyatakan A-nya. Gitu ya. Jadi untuk golongan A, elektron valensinya berada atau berhenti di blok S dan P atau SP. Gitu, ya. Selanjutnya adalah golongan tambahan. Nah, golongan tambahan di sini ada 2, golongan transisi dan golongan transisi dalam. Nah, golongan transisi ini terdiri dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 11B. Nah, bloknya itu berada di blok D. Nah, di blok D. Ya, di blok D dengan elektron valensinya seperti rumus ini, ya. Itu adalah golongan transisi. Sementara kalau golongan transisi dalam itu dia berhentinya, jadi dalam konfigurasi elektron itu dia akan berhenti di blok F. Itu transisi dalam, ya, di blok F ini. Blok F. Deret lantanida itu masuk ke periode 6-nya, kalau deret aktinida itu dia di periode 7-nya. Seperti itu, ya. Jadi kalau dapat kita simpulkan di sini, kalau golongan tambahan itu adalah golongan B, ya. Golongan B yang dimana dia berhenti di blok D untuk transisi, sementara transisi dalam dia berhenti di blok F. Oke, seperti itu. Nah, setelah golongan kita bahas yang namanya periode. Nah, kalau golongan dia adalah lajur vertikal, periode ini adalah lajur horizontal, ya, dari kiri ke kanan. Nah, yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, Nah, periode ini menyatakan jumlah kulit atom unsur. Ditulis dalam angka Arab dan terdiri dari 7 periode, ya, menyatakan jumlah kulit atom unsur.
Oke. Misalkan adalah periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau periode 1 berarti jumlah unsurnya 2. Periode 2 jumlah unsurnya 8. 3 unsurnya 8 juga, 4 18, 5 18, 6 32, 7 32 belum lengkap. Nah, maksudnya di sini adalah periode itu menyatakan jumlah kulit atom unsurnya. Jadi kalau periode 1 elektronnya berada di kulit pertama. Kalau periode 2 elektronnya itu sampai di kulit kedua. Periode 3 sama sampai kulit kedua, periode 4 sampai kulit ketiga, periode ke-6 itu sampai kulit kelima. Gitu. Oke. Ini ada contohnya, kita diminta untuk menentukan periode dan golongan dari dari atom X yang punyai nomor atom 16. Oke, ini akan saya screenshot dan saya pindah ke Blackboard untuk penjelasan lebih jelasnya. Oke. Oke. Ini. Jadi kita punya nomor atom X, ya, kita punya atom X dengan nomor atom 16. Ini berarti elektronnya juga 16. Nah, untuk menentukan periode ataupun menentukan golongannya, kita harus konfigurasi dulu jumlah elektron dari atom X ini berdasarkan aturan Aufbau, ya. Sehingga ketika X-nya 16, maka konfigurasinya itu start from 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p4, ya. Kita cek apakah sudah benar 16 untuk elektronnya. 2, 4, 10, 12, 16 berarti sudah. Nah, kemudian kita cek elektron valensinya. Jadi elektron valensinya di sini itu adalah berada di kulit ketiga, ya. Jadi ini 3s2 dan juga 3p6. Oke. EV-nya adalah 3s2 dan 3p4. Nah, sehingga ketika kita jumlah ada 6 elektron, ya. Nah, karena dia 6 elektron berarti golongannya adalah golongan 6. Kita tulis dalam Romawi, angka Romawi, golongan 6. Kemudian kita lihat dia berhenti di blok apa. Nah, ini kan di blok S dan juga blok P. Sehingga golongannya adalah A. Ini ya, 6A. 6 ini adalah dari jumlah elektronnya. A ini karena konfigurasinya berhenti di blok S dan juga P. Oke. Nah, periodenya berapa? Karena periode di sini adalah sama dengan jumlah kulitnya, gitu ya. Jumlah kulitnya, maka periodenya di sini adalah periode ketiga. Karena elektron itu berada di kulit ketiga, sehingga periodenya adalah 3. Jadi untuk X16 dia berada di golongan 6A dan periode 3. Oke, untuk soal selanjutnya A46. Kita konfigurasi dia dengan bantuan KR. Sehingga di sini kita mendapatkan konfigurasi akhir, ya. Konfigurasi akhir adalah EV-nya itu di 5S2 dan 4D8. Nah, untuk menentukan golongannya, kita hitung
jumlah elektronnya. Ini kan 8 sama 2 berarti jumlah elektronnya 10. Dia berhenti, konfigurasinya berhenti di blok S dan D. Maka dia masuk ke golongan tambahan atau golongan transisi. Nah, sehingga bisa kita tuliskan yang 10 ini di dalam angka Romawi ya untuk menyatakan golongan. Sorry, ini bukan 10 ya, tapi 4D 8 ya, 8 berarti dia adalah 8B ini ya, 8 ini ya, ini 8. Nah, 8 berakhirnya di D berarti 8B. Nah, periodenya kenapa 5? Karena paling akhir dia berhenti di kulit kelima, sehingga periodenya 5. Jadi, untuk A 46 golongannya 8B, periodenya adalah 5. Oke, seperti itu ya untuk penentuan golongan dan periode dari suatu atom pada sistem periodik modern. Oke. Kita kembali ke slide PowerPoint. Oke. Nah, ini. Oke. Di sini ada soal. Kalau tadi contoh soal, ini ada soal. Unsur yang sesuai dengan golongan dan periodenya adalah, jadi ini ada unsurnya, ini golongan sama periodenya, yang paling sesuai yang mana gitu ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Oke, atau ini saya copy dan saya pindahkan lagi ke Blackboard untuk penjelasan lebih detail. Oke. Oke, seperti ini. Oke, kita cek satu-satu untuk ini dari hasil kita konfigurasi dulu ya. Kita start from P11 sini aja ya, atau ini saya pindah ke sini, jadi nanti akan saya tuliskan di sini. Oke. Kita mulai dari yang A ya. A. Oke, yang A. A ini adalah P11. P11 berarti kita konfigurasi 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Apakah ini sudah 11? Kalau sudah berarti kita berhentikan 10. Oh, ini 1 ya. Ini 1. Ya. 2, 4, 10, 11 ya. Ini 11. Berarti untuk yang A kita punya EV 3S1. Ini artinya golongannya adalah jumlah elektronnya 1, berarti dia 1, dan dia berhenti di blok S, sehingga A. Periodenya itu kulit. Nah, ini kan dia berada di kulit ketiga, berarti periodenya 3. Oke. Sekarang kita lanjut yang B. Yang B di situ adalah Q12. Nah, Q12 kita konfigurasi juga, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Nah, 10, 12. Nah, kita punya EV untuk
yang B atau Q12 adalah 3S2. Artinya golongannya adalah ini 2, berarti 2, dia berhenti di blok S, berarti A, 2A. Kemudian periode dia berhenti di kulit ketiga, berarti periodenya 3. Oke. Sekarang kita lanjut yang C. Nah, C di situ adalah R13. Kita konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, selanjutnya adalah 3P1. Nah, kita punya EV di sini adalah 3P1. Ini artinya golongannya adalah ini 1, berarti 1A, periodenya adalah 3 karena dia di kulit ke-3. Kemudian yang D, untuk D di sini kan S19, berarti kita konfigurasi lagi. Untuk dari 13 menjadi 19 kurang 6 ya, berarti ini kita tambahin 6. So ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, ini baru ditambah 5, berarti kurang 1. Kurang satunya ini kita lanjut ke 4S1 ya, 4S1. Nah, kita hitung dulu aja untuk memastikan sudah benar atau tidak jumlah elektronnya. 2, 4, 10, 12, 18, 19 sudah benar. Nah, kita punya EV 4S1, berarti golongannya adalah 1A, sementara periodenya karena di kulit keempat berarti periodenya 4. Nah, terakhir untuk yang E, di sini adalah T20, sama kita konfigurasi dulu. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Coba kita hitung 4, 10, 12, 18, 20. Oke, sehingga kita punya elektron valensi ini ya. Sehingga kita punya EV di sini adalah 4S2. Artinya golongannya adalah 2, ini 2 di blok S, berarti 2A. Periodenya adalah di kulit keempat, berarti periode 4. Sehingga yang mana yang benar dari A, B, C, D, dan E ini? Kita cek. Untuk yang A, dia 1A periode 2, berarti salah. Untuk yang B, 1A periode 3, dia salah. Untuk yang C, 1A periode 3, ini 2A, berarti yang C juga salah. Untuk yang D, 1A periode 4, 1A periode 4. Oke. Untuk yang E, 2A periode 4, salah. Jadi jawabannya untuk yang nomor 2 adalah D. Oke ya. Jadi ini adalah cara kita untuk menentukan golongan dan periode dari suatu unsur pada tabel periodik modern. Oke, untuk video kali ini pembahasannya sampai di sini dulu. Untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment agar saya terus semangat untuk bikin konten-konten tentang sains. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.